Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Malam ini kita akan menyusuri kisah kelam Bu Fitrina, pemilik nasi jamblang di Cirebon, yang kekayaannya datang terlalu cepat dan ternyata menyimpan harga yang mengerikan. Simak sampai akhir dan tuliskan di komentar kalian nonton dari kota mana. Di sebuah sudut kota Cirebon, ada sebuah warung nasi jamblang yang selama bertahun-tahun dikenal sederhana. Warung itu tidak memiliki papan nama besar, tidak berdiri di bangunan mewah, bahkan meja dan kursinya pun terlihat biasa saja. Namun orang-orang yang pernah mencicipi nasi jamblang di sana selalu mengatakan bahwa masakannya memiliki rasa yang membuat mereka ingin kembali. Pemiliknya adalah seorang perempuan bernama Bu Fitrina. Sebelum namanya ramai dibicarakan, kehidupan Bu Fitrina sebenarnya tidak jauh berbeda dengan warga lainnya. Ia dikenal sebagai perempuan yang setiap pagi sudah sibuk di dapur, menyiapkan nasi jamblang, sambal, tahu, tempe, telur, paru, semur, dan berbagai lauk yang dibungkus menggunakan daun jati. Suaminya, Pak Darman, sesekali membantu mengantar pesanan. Sementara anak-anak mereka membantu ketika sedang tidak sekolah. Warung itu pernah berada di masa yang sangat sulit. Ada hari ketika kursi-kursi kosong lebih banyak daripada pelanggan. Ada pula saat Bu Fitrina harus menghitung uang hasil jualan berkali-kali, hanya untuk memastikan masih cukup membeli bahan makanan untuk esok pagi. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa waktu kemudian keadaan itu akan berubah begitu cepat. Perubahan pertama sebenarnya tidak terlalu diperhatikan warga. Bu Fitrina mulai membeli peralatan dapur baru. Kemudian warungnya direnovasi. Atap yang sebelumnya sudah kusam diganti, lantainya diperbaiki, dan bagian depan warung dibuat lebih luas. Orang-orang mengira itu hanya hasil dari usaha yang semakin maju. Namun setelah itu, perubahan demi perubahan mulai terlihat. Sebuah mobil baru tiba-tiba terparkir di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, rumah sederhana yang sebelumnya ditempati keluarga Bu Fitrina mulai direnovasi menjadi bangunan besar. Pagar tinggi berdiri mengelilingi halaman. Lampu-lampu baru dipasang. Bahkan beberapa warga melihat Bu Fitrina mulai mengenakan perhiasan yang sebelumnya tidak pernah terlihat di tubuhnya. Yang paling membuat warga heran, bukanlah perubahan rumah atau mobilnya, melainkan uang. Seolah-olah uang datang tanpa pernah berhenti. Warung nasi jamblang yang dahulu hanya ramai pada jam makan siang kini mulai dipenuhi pelanggan sejak pagi. Menjelang sore kursi-kursi hampir selalu penuh. Motor berjajar di pinggir jalan. Mobil dari luar daerah mulai berdatangan. Bahkan ada pelanggan yang rela menunggu cukup lama hanya untuk mendapatkan lauk tertentu. Dari sinilah desas-desus mulai tumbuh. Di sebuah warung kopi tidak jauh dari tempat Bu Fitrina berjualan, beberapa warga mulai membicarakan perubahan itu. Salah satunya Pak Ujang, lelaki yang sudah cukup lama tinggal di daerah tersebut dan dikenal suka memperhatikan keadaan sekitar. Bu Fitrina sekarang beda. Ya, katanya suatu sore. Seorang warga lain hanya tertawa kecil. Mungkin memang rezekinya sedang bagus. Pak Ujang diam sebentar sebelum menjawab. Rezeki memang bisa datang kapan saja. Tapi kalau berubahnya secepat itu, wajar kalau orang bertanya. Kalimat sederhana itu kemudian menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Ada yang mengatakan Bu Fitrina mendapat pelanggan besar dari luar kota. Ada yang percaya ia menemukan resep rahasia. Ada pula yang menganggap suaminya diam-diam memiliki bisnis lain. Semua hanya dugaan. Tidak seorang pun benar-benar mengetahui sumber kekayaan tersebut. Tetapi kemudian muncul cerita yang jauh lebih aneh. Beberapa warga mengaku bahwa Bu Fitrina mulai sering keluar rumah pada malam hari, bukan malam biasa. Biasanya setelah warung tutup, ketika jalanan mulai sepi dan sebagian besar warga sudah masuk ke rumah, sebuah kendaraan milik Bu Fitrina kadang terlihat meninggalkan halaman. Kendaraan itu pergi tanpa suara keras dan kembali beberapa jam kemudian. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Pak Ujang pernah melihatnya sendiri dari kejauhan. Malam itu, jarum jam hampir menunjukkan tengah malam ketika kendaraan Bu Fitrina melewati jalan kecil di belakang permukiman. Lampunya redup dan kecepatannya sangat pelan. Pak Ujang sempat berpikir,
kendaraan itu akan menuju rumah saudara. Tetapi arah yang diambil justru menuju jalan yang jarang dilewati warga. Keesokan paginya, Bu Fitrina kembali membuka warung seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Ia tetap tersenyum kepada pelanggan, tetap menyajikan nasi jamblang, tetap berbicara ramah kepada para pembeli, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian warga, perubahan itu mulai terasa ganjil, apalagi sejak warung tersebut semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, pendapatan meningkat, rumah semakin besar, kendaraan semakin banyak. Kehidupan keluarga Bu Fitrina berubah menjadi kehidupan yang sebelumnya hanya bisa mereka bayangkan. Di satu sisi, warga merasa senang melihat keberhasilan tetangganya. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebab setiap kali seseorang mencoba bertanya, dari mana semua kekayaan itu berasal, Bu Fitrina selalu memberikan jawaban yang sama, ya, namanya juga rezeki, hanya itu, tidak lebih. Dan semakin sering jawaban itu terdengar, semakin kuat pula rasa penasaran warga. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik senyum Bu Fitrina, sebenarnya tersimpan kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, ketika rumahnya sudah sepi, Bu Fitrina sering duduk sendirian sambil memandangi pintu belakang rumah, seolah sedang menunggu seseorang, atau mungkin menunggu sesuatu. Pada saat itu, warga Cirebon hanya mengenal Bu Fitrina sebagai perempuan yang berhasil mengubah warung nasi jamblang sederhana menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Mereka belum mengetahui rahasia yang tersimpan di balik kekayaan tersebut. Mereka belum tahu mengapa keberuntungan itu datang begitu cepat, dan mereka sama sekali belum menyadari bahwa sejak malam tertentu yang tidak pernah diceritakan Bu Fitrina kepada siapapun, kehidupan keluarganya sebenarnya sudah mulai berubah. Desas-desus itu baru permulaan. Karena di balik warung nasi jamblang yang semakin ramai, ada sebuah rahasia gelap yang perlahan-lahan mulai mendekati permukaan. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbuka, warga baru menyadari satu hal. Tidak semua kekayaan yang datang dengan cepat membawa kebahagiaan. Tidak ada seorang pun di kampung itu yang mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan Bu Fitrina pada malam ketika hidupnya mulai berubah. Bagi warga, malam itu hanyalah satu malam biasa. Jalanan mulai sepi, warung-warung menutup pintu, dan suara kendaraan perlahan menghilang dari jalan utama. Tetapi bagi Bu Fitrina, malam tersebut menjadi awal dari sebuah keputusan yang kelak membuatnya tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Beberapa bulan sebelum kekayaannya datang, kehidupan Bu Fitrina berada di titik paling sulit. Warung nasi jamblangnya hampir tutup, harga bahan makanan terus naik, pelanggan semakin sedikit, dan utang kepada pemasok mulai menumpuk. Pak Darman, suaminya, sudah berusaha mencari pekerjaan tambahan, tetapi hasilnya tidak cukup untuk menyelamatkan keadaan. Bahkan beberapa kali Bu Fitrina terpaksa menggunakan uang belanja rumah untuk membeli beras dan lauk dagangan. Setiap malam setelah warung ditutup, Bu Fitrina duduk sendirian menghitung uang di atas meja. Lembar demi lembar, koin demi koin. Tetapi jumlahnya tetap tidak pernah cukup. Suatu malam ketika hujan turun cukup deras, Bu Fitrina mendengar seseorang memanggil namanya dari depan warung. Bu Fitrina. Ia mengira salah dengar. Suara itu kembali terdengar. Bu Fitrina. Ketika pintu dibuka, seorang lelaki tua berdiri di bawah atap. Namanya Mbah Sarta. Warga mengenalnya sebagai orang yang sering bepergian ke tempat-tempat terpencil dan jarang berbicara tentang kehidupannya. Mbah Sarta tidak langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Ia hanya bertanya, "Kamu masih ingin warungmu besar?" Bu Fitrina terdiam. Pertanyaan itu terasa aneh karena tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Namun lelaki tua itu seolah mengetahui seluruh kesulitannya. Kalau ada jalan supaya daganganmu ramai dan hidupmu berubah, kamu mau? Bu Fitrina tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki tua tersebut dengan perasaan ragu. Mbah Sarta kemudian mengatakan bahwa ada sebuah tempat yang tidak boleh didatangi sembarang orang. Tempat itu, menurutnya, menyimpan sesuatu yang dapat membantu orang-orang yang benar-benar ingin mengubah nasib. Tetapi bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma.
Sejak percakapan itulah pikiran Bu Fitrina mulai dipenuhi rasa penasaran. Hari-hari berikutnya ia mencoba melupakan perkataan Mbah, serta ia kembali memasak melayani pembeli dan berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun setiap kali menghitung uang hasil jualan yang tidak pernah cukup, perkataan lelaki tua itu kembali terngiang di kepalanya. Sampai akhirnya pada suatu malam, Bu Fitrina mengambil keputusan. Ia pergi tanpa memberitahu Pak Darman. Tidak ada yang mengetahui kemana tujuannya. Jalan yang dilewati semakin lama semakin sepi. Lampu rumah warga mulai jarang terlihat. Setelah perjalanan cukup jauh, Bu Fitrina sampai di sebuah tempat yang dikelilingi pepohonan tua. Udara di sana terasa berbeda. Tidak ada suara manusia. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Di tempat itulah Mbah Sarta sudah menunggu. Bu Fitrina sempat ingin pulang. Namun ketika mengingat rumah, warung yang hampir bangkrut, dan anak-anaknya yang membutuhkan biaya, langkahnya kembali terhenti. Mbah Sarta kemudian mengatakan bahwa jalan yang akan ditempuh tidak boleh dilakukan setengah hati. Kalau kamu ingin berubah, jangan datang dengan keraguan. Bu Fitrina menelan ludah, apa yang harus saya lakukan? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa kekayaan yang datang melalui jalan tersebut akan selalu memiliki harga. Pada awalnya harga itu terasa ringan, tetapi ketika waktunya tiba, permintaannya bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia. Bu Fitrina masih memiliki kesempatan untuk pergi, namun ia tidak pergi. Dalam keadaan takut sekaligus terdesak, Julai menetui sebuah perjanjian yang sampai bertahun-tahun kemudian tidak pernah berani ia ceritakan kepada suaminya. Tidak ada saksi, tidak ada catatan, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa malam itu pernah terjadi. Hanya Bu Fitrina yang mengetahui apa yang sebenarnya ia janjikan. Setelah semuanya selesai, Mbah Sarta hanya memberikan satu pesan. Jangan pernah lupa, apa yang datang terlalu cepat, suatu hari akan meminta kembali. Bu Fitrina pulang menjelang dini hari. Ketika sampai di rumah, Pak Darman masih tertidur. Dia masuk perlahan mencuci wajah, lalu berbaring tanpa mengatakan apapun. Pagi harinya, kehidupan terlihat sama seperti sebelumnya. Namun perubahan mulai datang beberapa hari kemudian. Warung yang biasanya hanya didatangi beberapa pelanggan tiba-tiba ramai. Hari berikutnya lebih ramai lagi. Pesanan datang dari tempat yang tidak pernah mereka kenal. Uang hasil jualan meningkat berkali-kali lipat. Pak Darman merasa heran, ini kok bisa ramai begini? Bu Fitrina hanya tersenyum, mungkin sedang rezeki. Tetapi di dalam hatinya, Bu Fitrina tahu bahwa semua itu bukan kebetulan. Setiap kali uang bertambah, ia teringat malam tersebut. Setiap kali warung semakin ramai, ia semakin takut. Namun ketakutan itu kalah oleh rasa bahagia. Melihat keluarganya mulai hidup berkecukupan, utang perlahan lunas. Rumah mulai diperbaiki, kebutuhan anak-anak terpenuhi, warung semakin besar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Fitrina tidak lagi takut melihat dompet kosong. Ia mulai percaya bahwa mungkin semua kekhawatiran itu hanya ketakutan. Sesaat mungkin perjanjian tersebut tidak akan pernah ditagih. Mungkin harga yang harus dibayar tidak akan pernah datang. Sayangnya, Bu Fitrina tidak tahu bahwa sesuatu yang telah dimulai pada malam itu tidak pernah benar-benar berhenti. Dan ketika kekayaan mulai mengalir tanpa henti, sebuah janji yang sudah lama terkubur perlahan mulai menunggu. Waktunya untuk ditagih. Saat itu Bu Fitrina belum memahami satu hal paling mengerikan, bahwa yang akan diminta bukanlah uang, bukan rumah, bukan pula warung nasi, jamblangnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang pernah ia miliki. Sejak malam ketika Bu Fitrina membuat perjanjian yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, perubahan mulai terjadi begitu cepat. Pada awalnya, ia sendiri tidak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Sudah hanya melihat jumlah pembeli yang perlahan bertambah dari hari ke hari. Namun setelah beberapa minggu berlalu, keadaan warung nasi jamblangnya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar tinggi, beberapa orang sudah berdiri di depan warung. Bu Fitrina yang baru saja membuka pintu sempat mengira mereka datang untuk membeli sarapan biasa. Kemudian jumlah pembeli semakin banyak.
Kursi-kursi yang biasanya kosong mulai terisi. Pesanan datang tanpa henti. Nasi jamblang yang disiapkan sejak subuh hampir habis sebelum tengah hari. Bu, tambah nasi jamblang 2. Bu, lauknya masih ada. Suara pembeli bersaut-sautan. Bu Fitrina hanya bisa tersenyum sambil terus melayani. Hari berikutnya keadaan itu terulang. Hari setelahnya semakin parah. Warung kecil yang sebelumnya hanya mampu melayani beberapa puluh orang kini seperti tidak pernah mengenal kata sepi. Dari pagi sampai malam, selalu ada pelanggan yang datang. Bahkan ketika makanan hampir habis, orang-orang masih menunggu. Pak Darman, yang biasanya membantu di belakang warung mulai kewalahan. Ia harus membeli bahan makanan dalam jumlah jauh lebih besar. Beras yang sebelumnya hanya cukup beberapa karung kini, harus dipesan berkali-kali dalam seminggu. Lauk yang dulu dibuat dalam jumlah terbatas mulai dimasak dalam porsi besar. Anehnya, semakin banyak makanan yang dibuat, semakin banyak pula pembeli yang datang. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat orang-orang terus kembali. Ada pelanggan yang datang hampir setiap hari. Ada pula orang yang membawa keluarganya dari luar daerah. Mereka mengatakan hal yang hampir sama. Entah kenapa, kalau sudah makan di sini rasanya ingin balik lagi. Bu Fitrina selalu menjawab dengan senyum. Alhamdulillah, mungkin cocok dengan masakannya. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia mulai mengingat kembali pesan Mbah Sarta. Apa yang datang terlalu cepat, suatu hari akan meminta kembali. Awalnya kalimat itu tidak terlalu mengganggunya. Ia terlalu sibuk menikmati perubahan hidup yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Uang mulai terkumpul. Utang kepada pemasok. Lunas. Peralatan dapur diganti, warung diperbesar. Bahkan Bu Fitrina mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantu memasak dan melayani pembeli. Di antara pekerja baru itu ada seorang Polfry bernama Yanto. Ia bekerja dengan rajin dan menjadi salah satu orang yang paling sering berada di dapur. Yanto memperhatikan bahwa Bu Fitrina memiliki kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum warung benar-benar tutup, Bu Fitrina selalu masuk ke ruangan belakang sendirian. Tidak ada seorang pun yang boleh mengikutinya. Pernah suatu malam Yanto hendak mengambil peralatan masak di dekat ruangan itu. Baru beberapa langkah, suara Bu Fitrina terdengar dari dalam. "Jangan ke sini." Yanto terkejut dan segera mundur. Tidak lama kemudian Bu Fitrina keluar. Wajahnya terlihat tegang. "Kalau mau ambil sesuatu, bilang dulu." Yanto mengangguk. "Iya Bu," ia tidak berani bertanya. Bagi Yanto, mungkin itu hanya salah satu kebiasaan majikannya. Tetapi ada hal lain yang mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Setiap kali warung semakin ramai, Bu Fitrina justru semakin sering terlihat termenung. Kadang ketika semua orang sedang sibuk, ia berdiri di sudut dapur tanpa bergerak, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Pernah Pak Darman bertanya kepadanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering bengong?" Bu Fitrina langsung tersenyum. "Enggak apa-apa, capek." Sedikit, Pak Darman tidak melanjutkan pertanyaan. Ia justru merasa bahagia karena usaha mereka akhirnya berhasil. Baginya semua kesulitan selama bertahun-tahun sudah terbayar. Mereka mulai membeli kendaraan baru, rumah diperluas. Anak-anak mereka mendapatkan kehidupan yang jauh lebih nyaman. Bu Fitrina pun mulai menikmati hasil kekayaannya. Ia tidak lagi menghitung uang dengan tangan gemetar seperti dahulu. Sekarang, uang datang dalam jumlah yang membuatnya sendiri. Terkadang sulit percaya, tetapi setiap malam ketika semua orang tertidur, rasa takut itu kembali muncul. Bu Fitrina sering terbangun tanpa sebab. Kadang ia mendengar suara langkah dari dapur, pelan satu langkah, kemudian langkah berikutnya. Padahal seluruh pekerja sudah pulang dan keluarganya berada di kamar masing-masing. Ia pernah memberanikan diri, memeriksa tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika kembali ke kamar, suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah belakang rumah. Bu Fitrina mulai menyadari bahwa semakin besar kekayaan yang ia terima, semakin sering pula gangguan aneh muncul. Tetapi pada siang hari, semua itu seolah tidak pernah terjadi. Warung tetap ramai, uang tetap mengalir. Pelanggan tetap berdatangan. Nama nasi jamblang Bu Fitrina mulai dikenal di berbagai tempat. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai salah satu warung paling sukses di daerah tersebut. Bagi warga, keberhasilan itu adalah sebuah kisah keberuntungan. Bagi keluarga Bu Fitrina,
itu adalah masa keemasan. Namun bagi Bu Fitrina sendiri, ada sesuatu yang berbeda. Ia tahu bahwa keberhasilan itu memiliki asal-usul yang tidak boleh diketahui siapapun. Dan semakin ramai warungnya, semakin kuat pula perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikannya. Sesuatu yang pernah ia temui pada malam itu. Sesuatu yang belum meminta apa-apa. Belum. Karena saat itu, Bu Fitrina masih menikmati kekayaan yang datang tanpa henti. Ia belum tahu bahwa setelah masa kejayaan tersebut, kini muncul tanda yang jauh lebih mengerikan. Dan ketika tanda pertama benar-benar datang, Bu Fitrina akan mulai menyadari bahwa perjanjian yang selama ini ia anggap sudah selesai, ternyata baru saja dimulai. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Bu Fitrina bahwa warung nasi Jamblang sederhana yang dulu hampir bangkrut akan berubah menjadi sumber kekayaan yang begitu besar. Dalam waktu yang terasa terlalu singkat, kehidupan keluarganya berubah sepenuhnya. Rumah yang dahulu sederhana kini berdiri megah. Halamannya luas, pagar baru mengelilinginya, dan beberapa kendaraan terparkir hampir setiap hari. Bagi orang-orang yang melihat dari luar, keluarga Bu Fitrina sedang berada di puncak kebahagiaan. Tidak ada lagi malam ketika Bu Fitrina harus menghitung uang receh untuk membeli beras keesokan harinya. Tidak ada lagi telepon dari pemasok yang menanyakan utang. Tidak ada lagi rasa takut ketika warung sepi. Sekarang semuanya terasa mudah. Setiap pagi bahan makanan datang dalam jumlah besar. Para pekerja sibuk menyiapkan lauk. Pesanan terus berdatangan. Uang hasil penjualan disimpan dalam jumlah yang bahkan dulu tidak pernah berani dibayangkan Bu. Fitrina Pak Darman pun berubah. Lelaki yang dahulu sering pulang, dengan wajah lelah kini mulai mengenakan pakaian yang lebih bagus. Dia membeli kendaraan baru dan mulai dikenal warga. Sebagai suami dari pemilik warung nasi Jamblang yang sedang naik, dan anak-anak mereka juga menikmati. Perubahan tersebut, Rina yang sebelumnya harus berpikir berkali-kali sebelum membeli sesuatu kini mendapatkan apapun yang ia perlukan. Fahmi pun tidak lagi khawatir tentang biaya sekolah. Keduanya mulai merasakan kehidupan yang jauh lebih nyaman. Sesekali keluarga itu pergi bersama. Mereka makan di tempat mewah, membeli pakaian baru, dan mengunjungi berbagai tempat yang sebelumnya hanya mereka lihat dari cerita orang lain. Bu Fitrina merasa hidupnya akhirnya berhasil. Ia sering berdiri di teras rumah pada sore hari, sambil memandang halaman luas miliknya. Dari sana ia bisa melihat beberapa pekerja keluar masuk, membawa bahan makanan untuk warung. Semua itu adalah sesuatu yang dahulu hanya menjadi angan-angannya. Kalau dulu saya tahu hidup bisa berubah begini, mungkin kisah sudah gak akan pernah mengeluh, katanya suatu sore. Pak Darman tersenyum. Yang penting sekarang kita bisa hidup. Tenang, Bu Fitrina ikut tersenyum. Namun senyum itu tidak pernah bertahan lama ketika malam tiba, sebab hanya ketika rumah menjadi sunyi, keunitan tentang malam rahasia itu kembali menghampirinya. Ia masih ingat suara Mbah Sarta, ia masih ingat tempat yang sepi, dan yang paling ia ingat adalah peringatan tentang harga yang suatu hari akan diminta. Tetapi semakin lama, Bu Fitrina mulai berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu mungkin hanya ketakutan. Belaka sudah berbulan-bulan berlalu, tak ada yang terjadi, kekayaan terus bertambah, keluarganya sehat, warung semakin terkenal. Apa mungkin perjanjian itu tidak akan pernah ditagih? Pertanyaan itulah yang perlahan membuat Bu Fitrina berani melupakan rasa takutnya. Ia mulai menikmati kehidupan barunya tanpa terlalu banyak memikirkan masa lalu. Warung kemudian diperluas lagi. Bangunan baru dibuat di bagian belakang. Dapur diperbesar agar mampu memenuhi jumlah pesanan yang semakin banyak. Beberapa pekerja tambahan direkrut. Nama Bu Fitrina semakin dikenal. Orang-orang mulai datang bukan hanya dari sekitar tempat tinggalnya, tetapi juga dari daerah lain. Ada yang mengatakan rasa masakannya sangat khas. Ada yang memuji sambalnya. Ada pula yang mengatakan nasi Jamblang buatannya memiliki rasa yang sulit ditemukan di tempat lain. Semakin terkenal warung itu, semakin besar pula kekayaan keluarga Bu Fitrina. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, beberapa kejanggalan kecil mulai muncul. Tidak terlalu mengerikan, hanya cukup untuk membuat seseorang yang memperhatikannya merasa tidak nyaman. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara benda jatuh dari dapur belakang ketika tidak ada siapa-siapa di sana.
Teru pula yang mengatakan pernah mencium bau tanah basah di ruangan yang sebenarnya kering. Yanto, salah satu pekerja lama, bahkan pernah menemukan pintu gudang terbuka pada pagi hari. Padahal, malam sebelumnya ia sendiri yang menguncinya. Ketika ia menceritakan hal itu kepada Bu Fitrina, wajah perempuan itu langsung berubah. "Jangan pernah buka gudang itu kalau tidak saya suruh." Nada suaranya begitu serius, sampai Yanto tidak berani bertanya. "Iya." Bu Fitrina kemudian mengambil kunci tersebut dan memasukkannya ke dalam saku. Sejak saat itu, Yanto mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu gudang tersebut. Tetapi kehidupan tetap berjalan, uang terus datang, pelanggan terus berdatangan. Keluarga Bu Fitrina terus menikmati kemewahan, bahkan warga yang dahulu mencurigai kekayaannya mulai berhenti membicarakan masa lalu. Mereka menganggap Bu Fitrina memang sedang mendapatkan keberuntungan besar. Pak Ujang pun perlahan berhenti bertanya. Baginya, mungkin semua hanya kebetulan. Mungkin usaha Bu Fitrina memang sedang berada di masa terbaiknya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui warga. Setiap malam Jumat, Bu Fitrina selalu mengunci pintu kamar lebih awal. Ia tidak pernah mengizinkan siapapun mengganggunya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya selama beberapa jam. Dan setiap kali keluar dari kamar, wajahnya terlihat pucat. Suatu malam Pak Darman akhirnya bertanya, "Kamu kenapa?" Bu Fitrina menatap suaminya cukup lama. "Enggak. Kamu sekilis mau tanda kuat." Bu Fitrina menggeleng. "Aku cuma capek." Pak Darman tidak memaksa ia kembali tidur. Tetapi Bu Fitrina tetap terjaga sampai dini hari. Matanya tertuju pada pintu kamar Basir Baik. Beberapa detik sebelumnya, ia mendengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. 3 kali Bu Fitrina tidak bergerak. Ia tahu seluruh keluarganya terang tidur. Ya, dia juga tahu tidak ada pekerja yang tinggal di dalam rumah. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Bu Fitrina menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Lalu terdengar suara yang sangat pelan dari balik pintu. Fitrina tubuhnya langsung membeku. Suara itu bukan suara Pak Darman, bukan suara Rina, bukan pula suara Fahmi. Itu suara yang pernah ia dengar pada malam ketika semuanya bermula. Suara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah muncul. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kekayaan datang, Bu Fitrina sadar bahwa masa keemasannya mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Selama ini ia mengira dirinya telah mendapatkan kehidupan baru. Padahal sebenarnya ia hanya sedang menikmati waktu yang diberikan sebelum sesuatu datang untuk menagih janji. Sejak malam ketika suara itu memanggil namanya dari balik pintu kamar, Bu Fitrina tidak pernah benar-benar merasa tenang lagi. Pagi hari tetap berjalan seperti biasa. Warung nasi jamblangnya masih ramai. Para pekerja sibuk memasak. Pembeli datang silih berganti, dan uang terus masuk ke dalam laci kasir. Dari luar tidak ada satupun yang berubah. Tetapi bagi Bu Fitrina, semuanya sudah berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Pintu dapur yang terkadang terbuka sendiri. Sendok dan piring yang berpindah tempat. Suara langkah kaki dari lantai atas. Ketika seluruh anggota keluarganya sedang berada di bawah. Awalnya, Jody mencoba menganggap semua itu sebagai kebetulan. Mungkin angin, mungkin pekerja lupa mengunci pintu, mungkin anak-anaknya yang memindahkan barang. Namun semakin hari, kejadian-kejadian itu semakin sulit dijelaskan. Suatu pagi, Yanto sedang membersihkan bagian belakang warung ketika ia mendengar suara seseorang memanggil dari dapur. Yanto berhenti, ia menoleh, tidak ada. Siapa? Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Yanto mengira Bu Fitrina sedang memanggilnya. Dia sendiri masuk ke dapur. Tidak ada jawaban, dapur kosong. Tungku masih menyala, beberapa panci berada di atas meja. Kemudian aroma masakan memenuhi ruangan Yanto. Kemudian melihat ke arah sudut dapur, ada sebuah pintu kecil menuju gudang. Pintu itu terbuka sedikit, padahal ia yakin pintu tersebut selalu dikunci. Yanto mendekat. Baru tangannya hendak menyentuh gagang pintu. Suara Bu Fitrina tiba-tiba terdengar dari belakang. Jangan dibuka. Yanto terkejut sampai hampir menjatuhkan ember. Bu Fitrina berdiri beberapa meter darinya dengan wajah pucat. Maaf, Buni, saya kira tadi ibu yang manggil.
Bu Fitrina tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada pintu gudang. Kemudian ia berjalan cepat dan menguncinya. Kalau pintu ini terbuka, panggil saya. Iya Bu, sejak saat itu, Canto mulai memperhatikan bahwa Bu Fitrina selalu memastikan pintu tersebut terkunci sebelum meninggalkan warung. Tidak ada yang tahu apa yang disimpan di dalamnya, namun kejadian aneh tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan mengeluh karena menemukan kursi kosong di sudut warung bergeser sendiri. Tidak ada yang terlalu memikirkannya, mungkin tersenggol pelanggan lain. Tetapi malam berikutnya, dua pekerja mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat dapur. Bayangan itu hanya terlihat beberapa detik. Ketika mereka mendekat, tidak ada siapa-siapa. Cerita tersebut akhirnya sampai kepada Bu Fitrina. Ia langsung melarang para pekerjanya membicarakan kejadian itu kepada pelanggan. Jangan bikin orang takut, katanya. Namun sebenarnya, justru Bu Fitrina sendiri yang paling takut. Sebab ia mulai mengenali pola dari kejadian-kejadian tersebut. Setiap kali warung mendapatkan keuntungan besar, selalu muncul sesuatu yang aneh. Dan semakin besar kekayaan yang mereka peroleh, semakin sering gangguan itu datang. Di rumah, keadaan juga semakin buruk. Rina mulai mengeluh bahwa ia sering mendengar suara ibunya memanggil dari luar kamar pada tengah malam. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Ia mengira ibunya sedang berjalan menuju dapur. Bu, tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Rina menunggu. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Dengan suara gemetar, Rina membuka pintu. Lorong rumah kosong, lampu menyala. Redup pun tidak ada siapa-siapa, ya. Kemudian melihat ke arah tangga. Di sana terdapat bekas jejak kaki basah. Rina berdiri terpaku. Jejak itu dimulai dari tangga dan mengarah ke kamar Bu Fitrina. Padahal malam itu tidak. Hujan. Rina berlari menuju kamar ibunya. Bu Fitrina langsung bangun. Ada apa? Rina menceritakan apa yang dilihatnya. Wajah Bu Fitrina berubah. Pucat, Nia segera keluar kamar dan melihat sendiri jejak tersebut. Benar, ada beberapa bekas telapak kaki di lantai pun basah. Seolah seseorang baru saja masuk dari luar. Namun pintu depan dan pintu belakang rumah semuanya terkunci. Pak Darman yang ikut memeriksa tidak menemukan apa. Pun mungkin ada yang masuk sebelum pintu dikunci, katanya. Bu Fitrina tidak menjawab, ia tahu tidak. Mungkin karena ia sendiri yang mengunci seluruh pintu malam itu. Sejak kejadian tersebut, Rina tidak mau tidur sendirian. Fahmi pun mulai mengalami hal serupa. Ia beberapa kali terbangun karena mendengar suara benda jatuh dari dapur. Ketika diperiksa, tidak ada satupun benda yang jatuh. Sementara Bu Fitrina semakin sering mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia terlalu berdiri di depan warung lama miliknya. Warung itu masih kecil, mejanya sedikit, lampunya redup, tetapi di depan warung berdiri sosok yang tidak pernah bisa ia lihat wajahnya. Sosok itu hanya diam. Setiap kali Bu Fitrina mencoba mendekat, sosok tersebut mengangkat tangan dan menunjuk ke arah rumahnya. Kemudian ia terbangun. Keringat membasahi tubuhnya. Suatu pagi, Bu Fitrina menemukan sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Di atas meja dapur terdapat sebuah benda kecil yang tidak pernah ia miliki. Ia tidak tahu dari mana benda itu berasal. Ketika melihatnya, wajah Bu Fitrina langsung berubah. Ia teringat malam bertahun-tahun lalu. Malam ketika perjanjian itu dibuat. Benda tersebut mengingatkannya bahwa apa yang pernah ia lakukan belum selesai. Ia segera mengambilnya dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Pak Darman yang melihat perubahan wajah istrinya bertanya, "Itu apa?" Bu Fitrina menggeleng, "Nggak ada apa-apa, kamu yakin?" Bu Fitrina hanya menjawab pelan, "Iya." Tetapi sejak hari itu, ia mulai menyadari bahwa rahasia yang selama ini dikuburnya tidak mungkin disembunyikan. Selamanya, warung tetap ramai, kekayaan tetap bertambah, rumah semakin megah. Namun ketenangan keluarga mereka perlahan menghilang. Warga mulai mendengar cerita dari para pekerja. Ada yang melihat bayangan, ada yang mendengar suara, ada yang merasakan suasana aneh di dapur belakang. Desas-desus yang dulu hanya membicarakan kekayaan, Bu Fitrina mulai berubah arah.
Kini orang-orang mulai bertanya-tanya tentang sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik warung nasi jamblang itu? Dan mengapa setiap kali malam datang, Bu Fitrina terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu datangnya sesuatu? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban, tetapi bagi Bu Fitrina, jawabannya sudah jelas. Ia tahu bahwa semua kejadian tersebut bukan kebetulan perjanjian yang pernah dibuatnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan jika benar apa yang ia takutkan selama ini, maka yang datang berikutnya bukan lagi sekadar gangguan melainkan penagihan. Pada awalnya semua kejadian yang terjadi di warung nasi jamblang Bu Fitrina hanya dianggap sebagai cerita biasa. Warga memang sudah lama senang membicarakan kehidupan orang lain. Ketika warung itu mendadak ramai dan kekayaan Bu Fitrina meningkat begitu cepat, muncul berbagai dugaan. Namun semuanya masih sebatas bisikan di warung kopi, obrolan di depan rumah, atau percakapan singkat ketika warga bertemu di jalan. Tetapi keadaan berubah setelah beberapa pekerja mulai menceritakan pengalaman mereka. Cerita tentang suara dari dapur mulai terdengar di mana-mana. Kemudian muncul cerita tentang pintu gudang yang terbuka sendiri. Ada pula yang mengaku pernah melihat bayangan berdiri di dekat warung ketika seluruh lampu sudah dimatikan. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin sulit cerita itu dihentikan. Suatu sore, Pak Ujang sedang duduk bersama beberapa warga ketika Yanto datang dengan wajah tegang. Pemuda itu biasanya banyak bercanda, tetapi hari itu ia hampir tidak berbicara. "Ada apa, Yan?" tanya Pak Ujang. Yanto menatap ke arah warung Bu Fitrina sebelum menjawab pelan. "Saya kayaknya nggak mau kerja malam lagi, Pak." Warga yang mendengar langsung terdiam. "Kenapa?" Yanto menarik napas panjang. "Tadi saya dengar ada orang menangis dari gudang belakang." Tidak ada yang langsung menjawab. Pak Ujang mencoba menenangkan. "Mungkin suara radio atau orang lewat." Yanto menggeleng. "Saya sudah cek. Nggak ada siapa-siapa." Cerita itu menyebar pada malam yang sama. Besoknya warga mulai membicarakannya. Lusa, semakin banyak yang ikut bercerita. Sampai akhirnya muncul satu kesamaan dari berbagai cerita tersebut. Hampir semua orang yang pernah berada di sekitar warung pada malam hari merasakan suasana yang berbeda. Lebih dingin dan lebih sunyi. Dan sepertinya ada sesuatu yang sedang memperhatikan Bu Fitrina mulai merasa tertekan. Ia meminta para pekerjanya tidak membicarakan kejadian-kejadian tersebut kepada siapapun. Namun semakin ia mencoba menutupinya, semakin banyak pula cerita yang keluar. Seorang pekerja bahkan memilih berhenti. Alasannya sederhana. Ia mengatakan tidak sanggup lagi bekerja sampai malam. Pak Darman marah ketika mendengar hal itu. Kalau terus begini, orang-orang malah makin curiga. Bu Fitrina hanya diam. Ia tahu suaminya benar. Tetapi ia juga tahu bahwa semua ini bukan sekadar gosip. Malam demi malam, gangguan semakin nyata. Suatu malam ketika warung sudah tutup, Bu Fitrina sedang menghitung uang di meja kasir. Semua pekerja sudah pulang. Pak Darman dan anak-anak mereka berada di rumah. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser dari bagian belakang. Krik. Bu Fitrina berhenti menghitung. Ia menunggu, tidak ada suara. Kemudian terdengar suara piring jatuh, prang. Bu Fitrina langsung berdiri. Jantungnya berdegup keras. Ia mengambil langkah menuju dapur. Namun sebelum sampai, suara lain terdengar. Seseorang tertawa pelan, bukan tawa manusia yang sedang bahagia. Tawa itu pendek dan berat. Bu Fitrina langsung berbalik dan berlari keluar dari warung. Malam itu ia pulang dengan wajah pucat. Pak Darman yang melihat keadaan istrinya langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Bu Fitrina tidak menjawab. Ia hanya mengatakan warung harus ditutup lebih awal. Pak Darman mulai curiga. "Kamu sebenarnya menyembunyikan apa dari saya?" Bu Fitrina menatap suaminya. Untuk beberapa detik, ia hampir mengatakan semuanya. Hampir, namun ketakutan membuatnya kembali diam. "Enggak ada apa-apa." Pak Darman tidak percaya, tetapi ia juga tidak memaksa. Sementara itu, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Warung yang dahulu menjadi tempat berkumpul kini mulai dihindari ketika malam tiba. Beberapa pelanggan bahkan tidak mau duduk di bagian belakang. Ada yang mengatakan pernah melihat sosok berdiri di dekat dapur. Ada yang mengaku mendengar
Suara anak kecil memanggil dari dalam gudang. Ada pula yang mengatakan pernah melihat seorang perempuan berdiri di belakang Bu Fitrina ketika ia sedang melayani pelanggan. Tidak seorang pun bisa membuktikan cerita tersebut. Tetapi anehnya, hampir semua orang mulai mempercayainya. Pak Ujang yang sejak awal hanya curiga, akhirnya ikut merasa takut. Suatu malam, Junmaisi dia seorang Dallas Perlman. Pulang, lampu warung sudah mati, pintu sudah tertutup. Namun, dari dalam terdengar suara sendok beradu dengan piring ting ting ting. Ujang berhenti. Ia menatap bangunan tersebut. Bu Fitrina, tidak ada jawaban. Ia berjalan lagi. Namun beberapa langkah kemudian, suara itu terdengar lebih jelas. Ting ting ting. Kemudian terdengar suara seseorang berbisik. Belum. Pak Ujang langsung mempercepat langkah. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melewati warung tersebut sendirian. Cerita tentang kejadian tersebut akhirnya membuat warga mulai menghubungkan semuanya dengan kekayaan Bu Fitrina. Bisikan lama yang dulu hanya dianggap gosip kembali muncul. Jangan-jangan kekayaannya bukan dari usaha biasa. Makanya warungnya selalu ramai. Kok jangan ngomong sembarangan. Tapi kenapa banyak kejadian aneh? Tidak ada yang berani menyebut kata itu. Terlalu keras, Namun semua orang sudah memahami. Maksudnya pesugihan kata tersebut mulai beredar dari satu rumah ke rumah lainnya. Bu Fitrina akhirnya mendengar kabar itu. Ketika Jemai Srang Folanggati menyebutnya secara tidak sengaja, tangannya langsung gemetar. Ia mencoba tersenyum, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Ingatan tentang perjanjian lama kembali muncul. Ia teringat belas Mbah Sartaria, teringat pawas kepada unjang diterimanya. Ia memiliki batas waktu yang tidak pernah dijelaskan. Dan sekarang, gangguan sudah mulai muncul di rumah. Warung mulai ditakuti. Pekerja, warga mulai membicarakan pesugihan. Namun yang paling membuat Bu Fitrina ketakutan bukanlah semua itu, melainkan sebuah kejadian yang terjadi malam berikutnya. Ketika ia sedang tidur, terdengar suara ketukan dari pintu kamar. Tok, 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 Bu Fitrina membuka mata. Ia tidak bergerak. Ketukan itu kembali. Terdengar tok, tok, tok. Lalu suara yang sama seperti malam. Sebelumnya berbisik dari balik pintu. Sudah waktunya. Bu Fitrina menutup mulutnya sendiri. Air matanya mulai jatuh. Maestrina kali ini sesuatu tidak lagi sekadar menakut-nakutinya. Sesuatu sedang menagih. Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Bu Fitrina mulai memahami bahwa harga kekayaannya mungkin akan dibayar oleh orang yang paling ia cintai, keluarganya sendiri. Sejak suara itu berbisik di balik pintu kamar, Bu Fitrina tidak pernah lagi merasakan malam sebagai waktu untuk beristirahat. Setiap kali matahari tenggelam, pikirannya mulai dipenuhi ketakutan. Dewi selalu merasa ada sesuatu yang sedang menunggu di luar rumah. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kehadirannya semakin nyata. Malam itu, setelah seluruh keluarganya tertidur, Bu Fitrina masih duduk di tepi ranjang. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala, tangannya menggenggam ujung selimut dengan kuat. Ia mencoba mengingat kembali malam ketika semuanya bermula. Perjanjian, itu tempat sunyi yang pernah didatanginya. Peringatan Mbah Sarta dan satu kalimat yang dulu tidak terlalu ia pahami. Apa yang datang terlalu cepat, suatu hari akan meminta kembali. Selama berbulan-bulan Bu Fitrina mengira dirinya sudah berhasil menghindari harga tersebut. Kekayaan semakin besar, warung semakin ramai. Leis keluarganya hidup dalam kemewahan. Namun, sekarang ia mulai sadar, mungkin semua kemewahan itu bukan hadiah, mungkin hanya waktu yang diberikan sebelum penagihan. Dimulai dan tiba-tiba terdengar suara dari kamar. Anaknya Bu Fitrina langsung berdiri. Suara itu terdengar seperti suara Rina. Ia berlari keluar kamar dan membuka pintu kamar anaknya. Rina sedang duduk di atas tempat tidur dengan wajah pucat. Ada apa? Rina menunjuk ke arah jendela. Tadi ada yang panggil nama aku. Bu Fitrina mendekat. Siapa? Rina menggeleng. Nggak tahu. Bu Fitrina memeriksa jendela. Terkunci, tidak ada seorang pun di luar. Ia kemudian memeluk putrinya. Jangan takut. Ibu di sini. Tetapi kalimat itu sebenarnya lebih ditujukan kepada dirinya sendiri. Pagi harinya, keadaan kembali normal. Warung tetap ramai seperti biasa. Para pekerja sibuk menyiapkan makanan. Pelanggan berdatangan.
Tidak seorang pun mengetahui apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun sebelum siang, kejadian aneh kembali muncul. Fahmi yang sedang berada di halaman tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menatap ke arah jalan kecil di samping rumah. Ibunya yang melihat dari kejauhan segera menghampiri. "Fahmi, kenapa?" Fahmi tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada tempat yang sama. "Fahmi," barulah anak itu menoleh. "Bu, tadi ada nenek di sana." Bu Fitrina langsung menegang. "Nenek siapa?" "Enggak tahu. Dia cuma berdiri. Terus, dia manggil aku." Bu Fitrina menggenggam tangan anaknya. "Kalau ada orang yang tidak kamu kenal, jangan pernah ikuti." Fahmi mengangguk. Namun ketika Bu Fitrina kembali melihat ke arah jalan, tidak ada siapapun. Sejak kejadian itu, Bu Fitrina mulai melarang anak-anaknya bermain sendirian di luar rumah. Dia juga meminta Pak Darman memperketat keamanan rumah. Pak Darman akhirnya tidak tahan. "Kamu harus cerita sebenarnya." Bu Fitrina terdiam. "Aku sudah lihat kamu berubah beberapa bulan terakhir. Kamu ketakutan setiap malam. Anak-anak mulai mengalami hal aneh. Sekarang kamu malah melarang mereka keluar rumah. Ada apa?" Bu Fitrina menundukkan kepala. Ia tahu waktunya semakin dekat. Namun lidahnya terasa berat. "Aku pernah melakukan sesuatu yang salah." Pak Darman menatapnya. "Salah apa?" Bu Fitrina menangis. "Aku cuma ingin keluarga kita hidup lebih baik." Pak Darman semakin bingung. "Apa maksudmu?" Bu Fitrina belum sempat menjawab ketika terdengar suara keras dari dapur. "Brah!" Keduanya langsung menoleh. Mereka berlari ke sana. Salah. Satu lemari dapur terbuka sendiri, beberapa piring berserakan di lantai. Tetapi tidak ada seorang pun. Pak Darman mulai pucat. Ini bukan normal. Bu Fitrina tidak menjawab. Ia tahu sesuatu sedang menunjukkan bahwa mereka sudah serius memiliki tempat untuk bersembunyi. Malam berikutnya, gangguan menjadi semakin jelas. Tepat tengah malam, lampu rumah tiba-tiba padam. Pak Darman bangun dan mencoba menyalakan kembali saklar. Tidak berhasil. Dari ruang tengah terdengar suara langkah kaki. Pelan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kemudian berhenti. Pak Darman berdiri di depan kamar anak-anak. "Siapa?" Tidak dia ada jawaban. Ia mengambil senter dan persendian menuju ruang tengah. Cahaya senter menyapu ruangan kosong dan namun di lantai terdapat bekas jejak kaki basah. Jejak itu berasal dari pintu depan dan berhenti tepat di depan kamar. Rina Pak Darman mundur. Bu Fitrina yang berdiri di belakangnya langsung menutup mulut. Ia tahu apa artinya sasaran. Sudah dipilih. Pagi berikutnya, Bu Fitrina memutuskan untuk mencari Mbak Sarta. Ia pergi sendirian ke tempat yang dahulu menjadi awal dari semua kekayaan tersebut. Namun tempat itu sudah berubah. Di rumah tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Bu Fitrina mencari berulang kali. Mbah Sarta tidak ditemukan. Ketika hampir menyerah, Demesi melihat sesuatu tergeletak di bawah pohon. Tuadik sebuah benda kecil yang mengingatkannya pada perjanjian. Lama Bu Fitrina langsung menangis. Ya, akhirnya memahami bahwa tidak ada jalan mudah untuk membatalkan apa yang telah dilakukan. Ketika ia pulang, Pak Darman sudah menunggunya. "Kemana kamu pergi?" Bu Fitrina hanya diam. Pak Darman kemudian berkata dengan suara tegas, "Aku mau kamu cerita semuanya." Untuk pertama kalinya, Bu Fitrina tidak bisa lagi menghindar. Ia menceritakan silabkan dari rahasia tersebut. Tentang kesulitan mereka, tentang seseorang yang menawarkan jalan keluar, tentang malam ketika ia pergi diam-diam, dan tentang perjanjian yang tidak pernah ia ceritakan selama ini. Pak Darman mendengarkan dengan wajah tidak percaya. "Kamu melakukan semua itu tanpa bilang aku." Bu Fitrina menangis. "Aku cuma ingin kita kaya. Aku ingin anak-anak hidup enak." Pak Darman menggeleng. "Kamu tahu apa yang harus dibayar?" Bu Fitrina terdiam. "Itulah masalahnya," jawabnya lirih. "Aku tidak pernah benar-benar tahu." Malam itu, mereka sepakat untuk tidak membicarakannya kepada anak-anak. Namun, rahasia tersebut sudah terlambat untuk disembunyikan. Beberapa jam kemudian, Rina tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Bu Fitrina dan Pak Darman berlari. Rina berdiri di sudut kamar sambil menangis. Ada yang berdiri di sini. Pak Darman melihat sekeliling. Tidak ada
siapa-siapa. Kemudian Rina menunjuk ke arah cermin. Di cermin tadi ada orang, Bu Fitrina. Menatap cermin tersebut. Selama beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu permukaannya perlahan berubah seperti terkena embun. Sebuah tulisan muncul samar, bukan nama Bu Fitrina, bukan nama Pak Darman, melainkan nama Rina. Bu Fitrina langsung memeluk putrinya. Saat itu ia benar-benar mengerti. Penagih itu tidak lagi datang untuk mengingatkan ia sudah memilih korban pertama. Dan korban itu adalah anaknya sendiri. Sejak malam tersebut, Bu Fitrina mulai menyadari bahwa kekayaan yang selama ini membuat keluarganya bahagia justru telah membawa mereka menuju bahaya. Rumah besar yang dulu menjadi impian kini terasa seperti perangkap warung. Yang dulu menjadi sumber kebahagiaan kini menjadi tempat yang ditakuti. Dan perjanjian yang pernah dibuat seorang ibu demi keluarganya perlahan berubah menjadi ancaman bagi keluarga itu sendiri. Tetapi yang paling mengerikan belum terjadi, karena setelah satu nama muncul, nama-nama berikutnya mulai menunggu giliran. Sejak nama Rina muncul di cermin malam itu, tidak ada lagi satu pun anggota keluarga Bu Fitrina yang merasa aman. Rumah besar yang dahulu dipenuhi tawa, kini berubah menjadi tempat yang membuat mereka takut untuk tidur. Setiap suara kecil terdengar seperti pertanda. Setiap bayangan di sudut ruangan terasa seperti seseorang yang sedang mengawasi. Bu Fitrina hampir tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Ia bahkan mulai meminta Rina dan Fahmi tidur di kamar yang sama dengan dirinya dan Pak Darman. Semua pintu dikunci lebih awal, jendela diperiksa berkali-kali, lampu rumah dibiarkan menyala sampai pagi. Tetapi gangguan itu tidak peduli dengan semua usaha mereka. Malam pertama setelah kejadian tersebut, Fahmi terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya dari halaman. Fahmi. Ia membuka mata. Suara itu terdengar lagi. Fahmi. Anak itu hendak bangun, tetapi tangan Bu Fitrina langsung memegang bahunya. Jangan jawab. Fahmi menatap ibunya dengan ketakutan. Suara itu kembali terdengar dari luar, kali ini lebih dekat. Fahmi. Pak Darman segera bangun dan memeriksa jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun di balik kaca, halaman rumah terlihat basah, padahal malam itu tidak hujan. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki kecil di dekat pintu belakang. Jejak tersebut hanya berjumlah beberapa langkah, lalu berhenti tepat di depan gudang. Bu Fitrina langsung meminta Pak Darman mengunci pintu tersebut. Tidak ada yang berani membukanya. Namun semakin mereka mencoba menjauh dari gudang itu, semakin sering suara aneh terdengar dari dalam. Kadang seperti benda jatuh, kadang seperti seseorang mengetuk dinding. Dan pada malam tertentu, terdengar suara anak kecil tertawa. Rina mendengar suara itu dari kamarnya. Ia langsung berlari menuju ibunya. "Bu, ada anak kecil di belakang." Bu Fitrina memeluk putrinya. "Nggak ada siapa-siapa, tapi aku dengar suaranya." Bu Fitrina tidak menjawab, karena beberapa detik kemudian, suara tawa itu terdengar dari arah gudang. Pelan, kemudian semakin keras. Pak Darman mengambil senter dan berjalan menuju belakang rumah. Bu Fitrina mencoba melarang. "Jangan," Pak Darman menoleh. "Kalau kita terus takut, sampai kapan?" Ia tetap berjalan. Namun baru beberapa langkah, pintu gudang terbuka sendiri. Krek, Pak Darman berhenti. Tidak ada angin, tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Pintu itu terbuka perlahan. Di dalam, gelap. Pak Darman mengarahkan senter. Ruangan kosong. Hanya terdapat beberapa barang lama dan kardus yang ditumpuk. Namun di lantai, tepat di tengah ruangan, terdapat sebuah benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia belum sempat mendekat ketika Bu Fitrina berteriak. "Jangan sentuh!" Pak Darman menoleh. Wajah istrinya terlihat sangat pucat. "Kamu tahu benda itu?" Bu Fitrina mengangguk perlahan. "Aku pernah melihatnya." "Di mana?" Bu Fitrina tidak menjawab. Pak Darman mulai mengerti bahwa masih ada bagian dari rahasia yang belum diceritakan istrinya. Namun sebelum mereka sempat berbicara, terdengar suara Rina dari dalam rumah. "Bu!" Keduanya langsung berlari. Rina berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat. Ia menunjuk ke arah tangga. "Fahmi ada di atas." Bu Fitrina langsung menoleh. "Fahmi?" Tidak ada jawaban. Mereka naik bersama. Kamar Fahmi kosong. Jendela tertutup. Pintu terkunci dari luar. Tetapi anak itu tidak ada. Bu Fitrina mulai panik. "Fahmi!" Mereka mencari ke seluruh rumah. Tidak ditemukan. Pak Darman kemudian membuka pintu belakang. Di halaman, Fahmi berdiri sendirian.
Kakinya kotor oleh tanah, tatapannya kosong. Bu Fitrina berlari memeluknya. "Fahmi, kamu dari mana?" Anak itu diam. "Fahmi!" Perlahan ia menatap ibunya. "Tadi ada yang ngajak aku." "Siapa?" Fahmi menunjuk ke arah jalan kecil di belakang rumah. "Orang tua." Bu Fitrina langsung merasa tubuhnya lemas. "Dia bilang apa?" Fahmi menjawab dengan suara datar. "Katanya ibu sudah janji." Bu Fitrina tidak sanggup berkata apa-apa. Pak Darman langsung menarik anaknya masuk ke rumah. Malam itu mereka tidak tidur. Pak Darman mulai menyadari bahwa masalah mereka jauh lebih serius daripada yang selama ini ia bayangkan. Ia meminta Bu Fitrina menceritakan seluruh perjanjian. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi yang disembunyikan. Bu Fitrina akhirnya mengaku bahwa malam itu ia memang menerima sebuah janji tentang kekayaan. Tetapi ada satu bagian yang tidak pernah ia ceritakan. Ada syarat bahwa ketika waktunya tiba, sesuatu dari keluarganya harus diserahkan sebagai pembayaran. Pak Darman terdiam. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Bu Fitrina menangis. "Aku takut kehilangan kalian." Dan sekarang, Bu Fitrina tidak mampu menjawab, karena ketakutan yang selama ini ia sembunyikan sudah mulai menjadi kenyataan. Malam berikutnya, giliran Pak Darman yang menjadi sasaran. Ia sedang duduk sendirian di ruang tengah ketika mendengar suara istrinya dari dapur. "Darman," ia bangkit. "Fitrina?" Tidak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi. "Darman." Ia berjalan menuju dapur. Namun ketika sampai di sana, tidak ada siapapun. Kemudian suara itu terdengar dari belakang. "Darman." Pak Darman berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di atas meja terdapat sebuah benda yang sebelumnya tidak ada. Sama seperti benda yang ditemukan di gudang. Pak Darman langsung mundur. Saat itulah ia mendengar suara bisikan. "Keluarga." Lampu dapur berkedip. Kemudian mati. Pak Darman berlari keluar. Sejak kejadian itu, ia mulai memahami bahwa gangguan tersebut bukan hanya mengejar anak-anak mereka. Semua anggota keluarga sudah berada dalam bahaya. Bu Fitrina, Pak Darman, Rina, dan Fahmi. Satu persatu, mereka mulai mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Namun semakin sering gangguan datang, semakin jelas pula pola yang terlihat. Sesuatu sedang mencari satu korban. Dan setiap kali keluarga itu berhasil menghindar, gangguan tersebut menjadi semakin kuat. Bu Fitrina mulai menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia nikmati, ternyata tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia hanya mendapatkannya untuk sementara, sebagai imbalan atas sebuah janji yang sekarang mulai menuntut pembayaran. Suatu malam, ketika seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu depan. Tok. 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 Tidak ada yang bergerak. Ketukan terdengar lagi. Tok. 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 Kemudian, suara perempuan tua terdengar dari luar. "Fitrina." Bu Fitrina langsung menangis. Ia mengenali suara itu. Suara yang pernah muncul dalam mimpi. Suara yang selama ini hanya datang sebagai bisikan. Pak Darman menggenggam tangan istrinya. "Jangan buka." Mereka semua diam. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya memanggil Bu Fitrina. "Fitrina, Darman, Rina, Fahmi." Satu persatu nama mereka disebut. Rumah mendadak terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi keraguan. Penagih itu sudah mengenal seluruh keluarga. Dan malam itu, Bu Fitrina akhirnya memahami sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan pergi begitu saja. Selama perjanjian itu belum selesai, keluarga mereka akan terus menjadi sasaran.
Dan sekarang mereka hanya memiliki satu pilihan. Mencari cara untuk menghentikan semuanya. Sebelum satu nyawa benar-benar menjadi tumbal. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan keluarga Bu Fitrina. Setelah suara dari balik pintu menyebut nama mereka satu persatu, rumah besar yang selama ini menjadi simbol keberhasilan mendadak terasa seperti tempat paling menakutkan di dunia. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Rina memeluk Fahmi erat-erat, sementara Pak Darman berdiri di dekat pintu dengan wajah pucat. Bu Fitrina hanya menangis. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang selama ini ditakutkannya telah tiba. Perjanjian itu datang untuk menagih. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pak Darman menggenggam tangan istrinya. Kita pergi malam ini. Bu Fitrina menggeleng. Nggak akan bisa. Kenapa? Bu Fitrina menatap rumah mereka. Karena masalahnya bukan rumah ini. Pak Darman terdiam. Bu Fitrina kemudian menceritakan semuanya untuk terakhir kalinya. Ia mengakui bahwa kekayaan mereka memang bermula dari sebuah perjanjian gelap yang dibuat ketika warung hampir bangkrut. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun, ia sengaja menyimpan rahasia itu karena takut kehilangan keluarganya. Namun kini ia sadar bahwa justru karena rahasia itulah keluarganya berada dalam bahaya. Pak Darman marah. Tetapi kemarahannya perlahan berubah menjadi kesedihan ketika melihat istrinya menangis. Kamu seharusnya cerita dari awal. Aku takut kalian membenciku. Pak Darman tidak menjawab. Di tengah keheningan itu, terdengar suara ketukan lagi. Tok. 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 Bu Fitrina memeluk anaknya. Ibu di sini. Namun bahkan Bu Fitrina sendiri tidak yakin apakah kata-kata itu masih bisa melindungi keluarganya. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah mati. Gelap. Suara napas mereka terdengar jelas. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. 1 langkah. 2 langkah, 3 langkah. Pak Darman menyalakan senter. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tangga terlihat bayangan seseorang berdiri. Tinggi, diam, tidak bergerak. Pak Darman mengarahkan senter ke sana. Bayangan itu menghilang. Rina menjerit. Pada saat yang sama, pintu gudang di belakang rumah terbuka sendiri. Bu Fitrina langsung memahami bahwa semuanya berhubungan dengan tempat tersebut. Ia mengambil keputusan. Jangan ada yang ikut. Pak Darman memegang tangannya. Kamu mau kemana? Aku harus menyelesaikannya. Aku ikut. Bu Fitrina menggeleng. Kalau sesuatu terjadi, lindungi anak-anak. Ia berjalan menuju gudang. Semakin dekat, hawa dingin terasa semakin kuat. Pintu gudang terbuka lebar. Ruangan itu gelap. Di tengah lantai terdapat benda yang sejak awal disembunyikan Bu Fitrina. Benda yang menjadi pengingat perjanjian lama. Bu Fitrina berdiri di depannya dengan air mata mengalir. Ia sadar bahwa selama ini, ia terus berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Ia menikmati rumah besar, kendaraan, kemewahan, ketenaran warung. Tetapi ia lupa bahwa semua itu memiliki harga. Ibu minta maaf. Suara Bu Fitrina bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta kekayaan. Ia hanya meminta keluarganya diselamatkan. Kemudian, terdengar suara dari sudut ruangan. Janji.
Bu Fitrina menutup mata. Aku tidak mau lagi. Suara itu kembali terdengar. Janji. Tiba-tiba, seluruh benda di dalam gudang bergetar. Pintu di belakangnya membanting keras. Bu Fitrina berusaha membuka pintu. Tidak bisa. Dari luar, Pak Darman memukul-mukul pintu. Fitrina! Tidak ada jawaban. Fitrina! Rina dan Fahmi menangis. Pak Darman terus mencoba membuka pintu. Kemudian, terdengar suara Bu Fitrina dari dalam. Jangan masuk. Pak Darman berhenti. Kenapa? Jaga anak-anak. Suara Bu Fitrina semakin lemah. Pak Darman tidak mengerti apa yang terjadi. Namun beberapa detik kemudian, pintu gudang terbuka sendiri. Bu Fitrina berdiri di dalam. Wajahnya pucat. Tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia hanya tersenyum tipis kepada keluarganya. Sudah. Pak Darman menatapnya. Sudah apa? Bu Fitrina tidak menjawab. Keesokan paginya, keadaan rumah mendadak tenang. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi ketukan. Tidak ada lagi bayangan. Namun ketenangan itu justru terasa lebih menakutkan. Bu Fitrina tidak ditemukan di rumah. Pak Darman mencarinya ke seluruh ruangan. Tidak ada. Pintu gudang masih terbuka. Tetapi Bu Fitrina tidak ada di sana. Sejak pagi itu, perempuan yang dahulu dikenal sebagai pemilik warung nasi jamblang paling sukses tersebut tidak pernah terlihat lagi. Warungnya perlahan tutup. Para pekerja meninggalkan tempat itu. Pelanggan yang dahulu memenuhi jalan di depan warung tidak pernah kembali. Uang yang selama bertahun-tahun mengalir begitu deras juga perlahan menghilang. Pak Darman menjual sebagian kendaraan. Rumah besar yang dahulu dibangun dengan penuh kebanggaan akhirnya ditinggalkan. Rina dan Fahmi tidak pernah lagi mau membicarakan malam tersebut. Namun, warga tetap menyimpan cerita mereka masing-masing. Ada yang mengatakan warung itu terkadang masih terdengar suara piring beradu ketika malam sudah sangat sepi. Ada yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di depan warung, tetapi ketika didekati, sosok tersebut menghilang. Pak Ujang sendiri tidak pernah lagi melewati tempat itu setelah matahari tenggelam. Bagi warga, kisah Bu Fitrina menjadi cerita yang terus dibicarakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena warungnya pernah begitu ramai, tetapi karena semua orang melihat bagaimana kehidupan yang berubah terlalu cepat akhirnya membawa kehancuran. Rumah megah yang dahulu menjadi kebanggaan, kini menjadi bangunan kosong. Warung yang dahulu dipenuhi pembeli menjadi tempat yang dihindari. Dan nama Bu Fitrina hanya tersisa sebagai bisikan dalam cerita warga. Konon, pada malam-malam tertentu, ketika jalanan mulai sepi dan angin bertiup dari arah belakang permukiman, suara piring dan sendok masih terdengar dari bangunan warung yang sudah lama tutup. Ting, ting, ting. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan. Jangan ambil jalan seperti aku. Tidak ada yang tahu apakah suara itu benar-benar berasal dari tempat tersebut atau hanya ketakutan warga yang terus berkembang menjadi cerita. Namun satu hal menjadi pesan terakhir dari kisah ini. Keinginan untuk menjadi kaya bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi ketika seseorang memilih jalan yang gelap dan mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga demi kekayaan,
ia mungkin tidak akan pernah tahu kapan harga sebenarnya akan datang. Karena bagi Bu Fitrina, kekayaan yang dahulu dianggap sebagai penyelamat justru menjadi awal dari kehancuran keluarganya. Dan sejak malam terakhir itu, warung nasi jamblang yang dahulu selalu ramai tidak pernah benar-benar sama lagi.